Masih sedih dengan iPhone 7 Plus yang udah nggak dapat lagi iOS 16? Kita akan bahas di video kali ini. Kita langsung saja. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Chris Tepuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya nggak letih-letih untuk selalu nanya kabar teman-teman, meskipun nggak selalu dijawab ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, keadaan yang sehat. Dalam video kali ini teman-teman, kita akan sedikit aja ngupas lagi tentang iPhone 7 Plus. Karena kemarin saya lihat banyak juga teman-teman yang nonton, dan banyak juga teman-teman yang punya pertanyaan gitu ya tentang iPhone 7 Plus yang rumornya nggak akan terima lagi iOS 16. Jangan sedih buat teman-teman yang mendengar informasi ini, karena pastinya kadang-kadang bisa bikin kita, ada kemarin yang komen ya di video yang sebelumnya teman-teman, kalau nggak dapat iOS 16 gue ngamuk bang gitu ya. Nah, jangan ngamuk, tenang dulu, tenang ya. Kita akan bahas, kita akan kupas bagaimana sih kalau iPhone 7 Plus ini, kalau dia nggak dapat updatean iOS 16, apakah masih bisa dipakai, masih bisa digunakan gitu ya. Kan sayang gitu bang, udah beli mahal-mahal, tahu-tahu nggak dapat updatean gitu ya. Tenang dulu. Oke, kita akan bahas. Yang pertama, bener nggak kalau iPhone 7 Plus ini tidak akan terima iOS 16? Sebenarnya ini masih rumor, jadi Apple sendiri belum memutuskan atau belum memberikan informasi yang jelas, tapi ini rumornya terkabar sangat kuat teman-teman. Jadi ya kemungkinan besar saya bisa menyebutkan 85% bahwa isu ini benar nanti akan terjadi kalau iPhone 7 Plus tidak akan menerima lagi iOS 16. Jadi sabar dulu ya teman-teman ya, tenang, jangan marah-marah ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman yang udah terlanjur beli iPhone 7 generation, gimana nih bang? Apakah iPhone-nya nggak bisa kita pakai lagi? Apakah ya kita harus ganti dengan Android gitu ya? Apalagi kemarin ada yang bertanya, bang, mendingan beli iPhone 7 generation atau beli Oppo Reno 5 gitu ya? Saya nggak bisa jawab teman-teman kalau ditanya seperti itu, karena tentu yang namanya Android dengan iOS punya sistem yang berbeda gitu ya, teman-teman mesti paham. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan penggunaan Android, lebih baik ya sudah gunakan Android saja. Tapi buat teman-teman yang memang punya keinginan untuk mencoba iOS, saya sarankan ya beli di iPhone 7 Plus atau di iPhone 7 generation lah. Ya, teman-teman bisa beli gitu ya. Tapi gimana bang kalau misalnya iPhone Android makin kencang gitu ya, karena kan banyak updatean. Tapi kalau iPhone 7 generation ini kan udah mulai mungkin-mungkinan tadi nggak dapat iOS 16. Nah, ini yang akan kita kupas habis teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah terlanjur beli, yang udah baru berapa hari beli gitu ya, iPhone 7 Plus-nya, iPhone 7 generation-nya, terus dengar kabar rumor-rumor tentang bahwa ini nggak akan dapat nggak dapat iOS 16 gitu ya. Udah, jangan sedih teman-teman, karena iPhone 7 generation kalian tetap bisa gunakan normal ya. Dengan chipset A10 Fusion ini sebenarnya teman-teman, kapasitas iPhone 7 generation sangat-sangat mumpuni. Buat apa? Buat ngedit video bisa, buat main game bisa teman-teman ya, buat ngedit foto bisa pastinya, buat internetan kenceng bisa teman-teman, buat sosial mediaan dihajar habis. Jadi buat teman-teman yang udah terlanjur beli, kalian gak usah sedih, kalian gak usah murung, kalian gak usah marah-marah yang pasti ya. Karena iPhone kalian gunakan saja normal seperti biasanya. Nggak dapat iOS 16 bukan jadi masalah besar. Karena kalaupun kalian nggak dapat iOS 16, kalian tetap bisa gunakan iPhone-nya dengan normal. Apa sih kekurangannya kalau kalian nggak dapat iOS 16? Sebenarnya di video sebelumnya saya sudah pernah bahas, tapi karena banyak teman-teman yang masih bertanya, saya akan coba jelaskan. Jadi meskipun kalau iPhone kalian nggak dapat iOS 16, kalian tetap bisa gunakan. Hanya saja ketika kalian download aplikasi-aplikasi tertentu, contoh misalnya aplikasi Instagram, kemudian aplikasi YouTube, atau game gitu ya, misalnya PUBG ataupun Mobile Legends. Nah, ketika di iOS 16 ada updatean baru ya untuk aplikasi-aplikasi tadi yang saya sebutkan, dia biasanya memberikan kriteria apakah updatean tersebut masih dapat di iOS sebelumnya
atau hanya dapat di iOS yang terbaru. Kalau hanya dapat di iOS yang terbaru, maka kalian nggak dapat updateannya aja. Tapi masih bisa dipakai nggak? Ya masih bisa dipakai. Hanya saja kalian nggak dapat updateannya, teman-teman. Contoh misalnya di Instagram itu ada fitur baru nanti di iOS 16. Ini contoh ya, teman-teman. Ketika kalian buat story, ada penambahan filter, ada penambahan apa ya, misalnya ya, penambahan lah yang dilakukan oleh Instagram. Nah, kemudian Instagram memberikan satu requirement bahwa, atau persyaratan bahwa updatean tadi ya, filter ataupun updatean tambahan-tambahan yang tadi itu hanya bisa digunakan di iOS 16, maka kalian nggak akan dapat. Tapi bukan berarti Instagramnya nggak bisa kalian gunakan. Kalian tetap bisa gunakan normal, kalian tetap bisa pakai seperti biasa, nggak ada masalah. Ya, termasuk juga untuk editing video, untuk editing foto. Tenang teman-teman, A10 Fusion itu quad-core yang dimiliki oleh iPhone 7 generation itu masih sangat mumpuni. Ya, bahkan sampai hari ini pun untuk editing video-video di sosial media saya masih menggunakan iPhone 7 generation ya. Ini saya pakainya iPhone 7 Plus dengan kapasitas 128. Mulus-mulus aja teman-teman, nggak ada masalah. Bahkan sampai hari ini juga masih sering saya pakai untuk tag video gitu ya. Jadi buat teman-teman yang juga ingin jadi content creator, kalian nggak perlu khawatir apakah iPhone 7 Plus ini masih bisa kalian gunakan untuk pekerjaan kalian. Nggak usah khawatir teman-teman, karena masih bisa digunakan normal, nggak ada masalah dengan spesifikasinya yang lumayan lah ya menurut saya ya. Kalian nggak perlu khawatir. Nah, kemudian untuk kalian yang main game, nah kalian nggak perlu khawatir juga gitu ya. Main game juga dengan kapasitas yang dimiliki oleh iPhone 7 generation ini masih sangat mumpuni sekali buat teman-teman yang main game. Ya, dan kelemahannya hanya di baterai saja. Tapi untuk kapasitas kekuatannya untuk untuk bermain itu sangat-sangat mumpuni sekali teman-teman. Kalian nggak perlu khawatir gitu ya dengan iPhone kalian begitu ya. Dan memang menurut saya untuk standar ke depan teman-teman, ini iPhone 7 generation ini akan jadi standar yang paling rendah menurut saya. Masih bisa digunakan. Kalau ada pertanyaan dari kalian kemarin, Bang, kira-kira iPhone 7 generation ini masih bisa diperkirakan digunakan berapa tahun ke depan? Ya, saya bukan dukun juga teman-teman yang bisa memprediksi ke depan, tapi kalau saya bisa berpendapat, ini masih bisa kalian gunakan 2-3 tahun ke depan tanpa harus ganti iPhone. Kecuali kalau kalian sudah siapin dananya untuk upgrade ke yang lebih besar. Silahkan teman-teman, kalian bisa upgrade kalau kalian sudah punya dananya. Tapi kalau belum, menurut saya nggak usah dipaksakan untuk update ke series yang terbaru. Itu dia teman-teman penjelasan dari saya untuk iPhone 7 generation. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman ya, atau meredakan amarah teman-teman, meredakan kesedihan teman-teman yang sudah dengar kabar-kabar bahwa iPhone 7 generation ini nggak akan dapat iOS 16. Oke teman-teman, mungkin begitu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Kalau kalian masih ingin berkomentar atau masih ingin punya pertanyaan, kalian bisa tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, kasih like kalau kalian suka dengan video ini. Bantu saya terus untuk memperbesar channel ini. Saya Chris Tepu, sampai jumpa.